Sebetulnya ijazah itu sudah diserahkan. Ya, jadi ketika Pak Bonatua mohonkan sebagai seorang ahli kebijakan publik, itu sudah diserahkan. Hanya ada 9 item yang ditutup oleh KPU. Ya, dan itu sudah dibuka. Ya, dan itu berdasarkan sudah putusan KIP bahwa sandarannya kan adalah pasal 18 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu sudah dikualifisir sebagai dokumen publik, bukan lagi dokumen private, sehingga 9 informasi itu kemudian dibuka dan hari ini secara resmi diserahkan kepada Pak Bonatua. Oke, tapi dari Bonatua sudah diberikan kepada Anda, sudah lihat? Ya, saya sudah dapat salinan resminya ya, yang dilegalisir. Dan sebelum tadi saya ke Kompas TV, saya sempat komunikasi juga dengan Mas Roy, dan ada beberapa informasi yang juga disampaikan Mas Roy kepada saya dan nanti perlu saya sampaikan. Yang pertama begini, kalau kemudian kita lihat ijazah ini kan ijazah ya, terutama ijazah di tahun 2014 pada saat pertama kali Pak Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ini salinan ijazahnya. Kemudian di sini ada pejabat dekan Fakultas UGM, Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani. Nah, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Mas Roy, ternyata ada kejanggalan dan keanehan. Keanehannya apa? Ini ada 2 ijazah legalisir yang berbeda, posisi tanda legalisirnya. Jadi yang diserahkan Pak Jokowi pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden itu justru berbeda dengan yang diserahkan ke Pak Bonatua. Ada indikasi bahwa ijazah ini dilegalisir 2 kali. Jadi dilegalisir pertama pada saat Pak Jokowi mendaftar diri sebagai calon presiden, menyerahkan yang dilegalisir. Kemudian begitu diminta oleh pihak Pak Bonatua, nah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, ini kemudian yang diserahkan versinya berbeda dengan yang pertama kali diserahkan oleh Pak Joko Widodo. Itu ada indikasi. Ada indikasi. Simpulan Anda indikasinya apa? Berarti ijazah itu dilegalisir 2 kali. Kemudian yang kedua, sumber data yang valid dari KPU itu kemudian masih menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan pejabat yang menandatangani ijazah ini. Oke, sudah dibuka. Melihat pernyataan yang disampaikan Gofur tampak meyakinkan di permukaan karena dibungkus istilah hukum, putusan KIP dan klaim adanya kejanggalan. Namun jika dibedah dengan logika yang jernih, seluruh kesimpulannya tidak pernah benar-benar dibuktikan dan hanya diasumsikan. Pertama, mari kita luruskan soal status ijazah sebagai dokumen publik. Putusan KIP yang menyatakan ijazah Presiden Jokowi sebagai dokumen publik tidak pernah menyatakan adanya masalah keabsahan. Putusan itu hanya mengatur akses informasi, bukan kualitas, keaslian, atau validitas dokumen. Jadi ketika ijazah dibuka dan diserahkan, yang terjadi adalah pemenuhan hak publik, bukan pembongkaran pelanggaran. Yang kedua, Gofur menyebut adanya 2 salinan ijazah yang dilegalisir dengan posisi tanda berbeda, lalu menyimpulkan bahwa ini adalah kejanggalan. Disinilah kekeliruan logika paling mendasar muncul. Legalisir bukan peristiwa 1 kali seumur hidup. Dalam praktek administrasi negara, dokumen resmi sangat lazim dilegalisir berkali-kali untuk kebutuhan yang berbeda, pada waktu yang berbeda, bahkan oleh pejabat yang berbeda, namun tetap berwenang. Perbedaan posisi cap atau tanda tangan pada salinan tidak memiliki implikasi hukum apapun selama sumber dokumennya sama. Yang ketiga, Gofur menyatakan ada ketidakjelasan soal pejabat yang menandatangani ijazah, tetapi pernyataan ini berhenti sebagai kecurigaan, bukan argumen. Tidak dijelaskan siapa pejabat yang dianggap bermasalah, tidak disebutkan aturan apa yang dilanggar, dan tidak ada bukti bahwa pejabat tersebut tidak berwenang. Dalam logika hukum, keraguan tanpa bukti bukanlah temuan, melainkan pertanyaan administratif yang seharusnya dijawab oleh institusi, bukan dijadikan insinuasi. Yang keempat, seluruh argumen Gofur bertumpu pada salinan dokumen, bukan ijazah asli. Dalam hukum pembuktian, salinan hanya bernilai sejauh dapat ditelusuri ke dokumen induk. Selama UGM sebagai institusi penerbit tidak menyatakan ijazah itu bermasalah, maka semua spekulasi berbasis salinan hanyalah opini, bukan fakta.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa apa yang disampaikan Gofur bukanlah suatu pembuktian, melainkan rangkaian asumsi yang dibungkus kata indikasi. Ia mencampur adukan antara keterbukaan informasi dengan dugaan pelanggaran, antara perbedaan administratif dengan kejanggalan hukum, dan antara pertanyaan dengan kesimpulan. Dan sikap yang rasional dan bertanggung jawab seharusnya sederhana. Jika ada perbedaan administratif, mintalah klarifikasi resmi dari GM atau KPU. Namun selama tidak ada pernyataan institusional yang menyatakan ijazah tersebut tidak sah, maka semua tuduhan hanyalah spekulasi yang gagal secara logika. Untuk tanggapan lebih lanjut, mari kita dengarkan Bung David berikut ini. Informasinya oleh KPU, tapi ternyata dari pihak ROY-CS masih belum yakin bahwa ini merupakan ijazah asli, Bang David. Ya, yang pertama begini, itu sudah menjadi keputusan di sidang KIP ya, bahwa ijazah, siapapun punya ijazah itu bukan bagian dari informasi yang dikecualikan. Artinya hak publik untuk melihat itu selama publik ini punya diskresi, punya legal standing untuk meminta itu. Nah sekarang kan sudah diputuskan, oke monggo sekarang teman-teman Roy Suryo dan CS meminta itu, Bonatua khususnya yang menggugat ke KIP ya sudah diberikan. Nah pertanyaannya begini, apa yang dipermasalahkan dari situ? Karena yang saya mau bilang nggak ada lagi urusan Pak Jokowi soal gugatan KIP. Sekarang ini dari KPUD, KPU Pusat menyerahkan semua apa yang diminta berdasarkan perintah dari KIP ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau dipertanyakan soal ada perbedaan legalisasi, saya bilang gini, 4 kali legalisir ijazah Pak Jokowi. Sekali ketika mendaftar di KPU Solo, KPUD Solo ketika maju menjadi wali kota itu legalisasinya sendiri. Artinya saat itu ya, tentu di dalamnya pejabatnya berbeda, mungkin masih rektornya berbeda, dekan berbeda atau siapapun yang menandatangan dan mencap di UGM. Yang kedua ketika maju menjadi gubernur DKI, itu legalisasi yang kedua di waktu yang pendaftaran dong. Kemudian yang ketiga ketika maju menjadi Capres 2014 pasti juga melegalisasi lagi, legalisir lagi ke UGM. Siapa yang mencap, siapa yang tanda tangan kan tergantung pejabat di masa itu. Di 2019 yang terakhir juga pasti berbeda lagi. Nah kalau soal cap posisinya miring-miring dari Solo ke KPUD DKI ke KPU Pusat 2014 2019 pasti beda-beda dong. Nah itu yang pertama saya mau jawab. Yang berikutnya adalah ini semua tidak memberikan sesuatu apapun terhadap asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi sebagaimana apa yang diopinikan Roy CS. Nggak ada sama sekali pengaruhnya di situ. Karena apa? Sekali lagi pembuktian itu ada dua. Satu, yang menerbitkan ijazah itu adalah UGM. Disitulah pembuktiannya bahwa ijazah ini asli atau palsu. Yang kedua, besok di persidangan yang lagi proses menuju P21 ya. Itu persidangan soal tuduhan bahwa Roy CS ini sebagai orang yang didakwa melakukan kebohongan publik, terus melakukan fitnah, melakukan manipulasi dan seterusnya.